Oke, jadi selamat pagi. Kita kembali lagi masuk mengenai materi kita, yaitu di sini adalah parametric equation, di mana fungsi X dan fungsi Y, yaitu Ft dan Gt, itu kita harus cari turunannya dalam Y dan X, ya, dy per dx. Jadi di sini kita harus turunkan dulu X, turunannya adalah dx per dt, yaitu berarti turun dari Ft, yaitu F aksen T. Kalau yang bawahnya adalah turunan dari GT, berarti G aksen T. Nah, sekarang kalau dy per dx saya mau cari. Berarti cara membaginya adalah dy dulu yang di atas, kemudian dx-nya adalah yang di bawah. Jadi, di atasnya adalah G aksen T, sedangkan di bawahnya adalah F aksen T. Dari situ, ya jadi ini ya, basic konsepnya kita masuk latihan, misalnya X adalah T kuadrat, Y-nya adalah T pangkat 3. Anda diminta untuk mencari dy per dx dan dy kuadrat y per dx kuadrat. Ini turunan pertama, ini turunan kedua. Jadi gini, jadi turunannya t kuadrat adalah 2t, turunan t pangkat 3 adalah 3t kuadrat. Nah, dari sini Anda lihat, ini dy per dt, ini dx per dt. Posisi dy per dt itu di atas, jadi 3t kuadrat. Posisi dx per dt itu di bawah ya, 2t-nya di bawah. Jadi kalau Anda bagikan hasilnya adalah 3 per 2t. Oke, jadi kalau saya mau cari ya turunan yang kedua, nah itu soal yang kedua untuk yang sudah mengerti, dy kuadrat y per dx kuadrat, maka yang harus dilakukan adalah Anda buat bahwa turunan kedua itu merupakan turunan dari turunan pertama. Nah, di mana kalau dy per dx-nya kita sudah dapat ya, yaitu 3 per 2t. Nah, jadi di sini turunan dari 3 per 2t. Nah, ya, jadi Anda lihat 3 per 2 kan koefisien ya, konstanta itu boleh dikedepanin. Sisanya adalah dt per dx. Nah, dt per dx itu Anda lihat, kalau dx per dt-nya adalah 2t, berarti dt per dx-nya adalah kebalikannya, yaitu 1/2t. Jadi Anda kalikan ya, jadi 3 per 4t. Itu untuk soal pertama. Untuk soal kedua, juga demikian, yaitu kalau x-nya adalah 3t dan y-nya adalah 3 per t, carilah dy per dx-nya. Maka Anda cari dulu untuk turunan 3t adalah 3 ya, berarti dx per dt. Turunan dari y adalah dy per dt, berarti 3 per t ini jadi 3t pangkat min 1. Nah, turunannya adalah min 1 ya, ke depan 3t pangkat min 2, min 3 per t kuadrat. Jadi kalau saya bagikan ya, jadi y dulu dibagi x. Karena posisinya adalah dy per dx, bukan dx per dy. Jadi ini min 3 per t kuadrat, kemudian dibagi 3. Hasilnya adalah min 1 per t kuadrat. Itu untuk nomor 1, 2, dan ini sekarang nomor 3, silakan dicoba dulu. Ya, sambil saya melakukan lagi. Apa sih E-level itu secara lebih lanjut? Nah, jadi E-level itu, ya dalam tes-tes E-level ya, utamanya adalah English, Math, Physics, Chemistry. Nah, jadi bahkan kalau Anda sudah kuliah, jurusan psikologi aja saya dengar itu, alumni kita ya, itu belajar juga, walaupun dia uninya bukan NTU NUS. Kalau engineering ini pasti kepake untuk E-level ini. Kemudian kalau Anda masuk di Indonesia seperti di ITB, pada tahap TPB ya, tahap persiapan bersama tingkat 1 itu juga dipakai. Jadi jangan khawatir, E-level ini nilai value sangat tinggi kalau Anda bisa mengerti. Ya, saya harap ya kita sudah membuka kelas. Kalau dengan keterbatasan waktu di YouTube, saya pikir dengan kita membuka kelas maka kita akan bisa belajar lebih banyak lagi. Nah, dan jangan lupa ya belajar, karena kalau tidak belajar, saya pikir ya Anda tidak dapat menguasai konsep itu secara utuh. Nah, jadi kita mulai ya. X sama Y itu Anda harus mencari turunan keduanya. Ingat bahwa turunan E pangkat UT adalah turunan kita yaitu aksen T dikali dengan fungsi fungsi awalnya, yaitu E pangkat, nah, di sini E pangkat UT. Ya, kalau E pangkat T ya, karena semuanya satu langsung E pangkat T saja. Oke, saya bahas mengenai soal ketiga, yaitu pertama-tama ya selalu ya,
carikan dulu dx per dt sama dy per dt. Turunan dari pangkat T tetap E pangkat T. Turunan E pangkat T kali T pangkat min 1. Nah ini ya, UV. Turunan U, ini E pangkat T adalah tetap E pangkat T. Kemudian V-nya tetap. Tambah U aksen V ini ya, tambah U-nya adalah E pangkat T. Dikali dengan turunan V. Turunan T min 1 adalah 1. Kalau saya faktorkan berarti ini T min 1 plus 1, berarti ini boleh dicoret E pangkat T dikali T. Kemudian dy per dx, dy per dt dibagi dengan dx per dt. Nah, E pangkat T ya di sini, dikali T, ikutin saja dibagi dengan E pangkat T. Kalau dicoret hasilnya adalah T. Yuk sekarang kita cari ya. Turunan keduanya berarti turunan pertamanya dulu dy per dx ini. Kalau dicoret T sudah tadi. Kemudian turunan keduanya merupakan turunan dari turunan pertama. Berarti d per dx dari T. Nah, berarti dt per dx. Dia merupakan kebalikan dari dx per dt. Jadi seper dx per dt. Dx per dt itu adalah E pangkat T. Saya sudah dapat di sini. Tinggal masukkan ke sini. Cemplung. 1 per E pangkat T, kalau saya ubah jadi pangkat tak sebenarnya, yaitu adalah E pangkat min T. Jadi, untuk pembahasan pada bab ini, saya pikir itu saja ya. Parametrik, mungkin kalau ada pertanyaan ataupun kesalahan saya dalam menjawab, sekali lagi di kolom komentar atau Anda DM IG saya. Yaitu IG-nya adalah Dajolearn ya, untuk info lebih lanjut. Kemudian untuk rekam jejak saya ya bisa dilihat di Dajoril ataupun Dajocare. Ya. Nah, tinggal Anda lihat semuanya saja yang lebih ini. Oke, itu saja dari saya. Thank you. Nanti kita sambung lagi. Bye bye. See you again. Jangan lupa like dan subscribe.